Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Babasa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah akramanallahu subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita masuk bab yang ke-248 dari Sahih Al-Adab Al-Mufrad karya Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Bimbingan kepada kaum muslimin bagaimana memiliki adab yang baik, akhlak yang mulia, yaitu babul muwasati fis sanati sanah. Tidak boleh bacaan salah, sunnah bukan sanah. Wal majaati. Bab muwasah maknanya semisal muawanah dari kata ta'awun, awana yu'awinu muawanatan, semana dengan musa'adah, sa'ada yusa'idu musa'adatan, artinya saling bantu, saling tolong, saling memberikan kemaslahatan, asah, asih, asuh. Fisanati di dalam menghadapi tahun paceklik, wal majati dan kondisi kurang pangan, orang banyak kelaparan. Peristiwa itu pernah terjadi. Sebabnya karena perjuangan, sebabnya atau yang dikenal dengan musibah alam. Memang Allah membuat hukum kauni adanya peristiwa itu. Dan itu juga akan berpotensi dari waktu ke waktu, dari masa ke masa. Mungkin karena kasus bencana alam, gunung meletus, banyak pengungsi, berpotensi tanam-tanaman hancur, bisa paceklik, belum mendapatkan pasok, bisa kelaparan, atau kebanjiran. Semisal di Bali banjir, tempat lain pun juga mengalami hal yang semisal. Itu juga berpotensi kerusakan bahan makan sehingga terjadi paceklik, kelaparan. Atau kayak kasus saudara kita di Palestina yang Yahudi laknatullah alaihim sebagai bangsa penjajah yang sedang menunggu kedatangan sang raja. Siapa rajanya Yahudi? Dajjal. Yang kaum muslimin bantai terus, dan itu termasuk tanda hari kiamat yang semakin lama semakin besar, terus ngremet
Memang secara kenyataan begitu, masuk wilayah takdir kauni. Nggak usah disesali kenapa terjadi, tapi bagaimana kita mendapatkan maslahat diuji di kondisi seperti itu. Makanya ta'awun, saling tolong, untuk muawanah, musa'adah, muwasah, ini selalu digalang. Termasuk hari-hari ini yang menggalang pendanaan untuk membantu saudara kita di Palestina sangat banyak. Nah, silahkan siapa yang mendengar infonya untuk mewujudkan tema ini. Untuk apa? Muwasah, muawanah, musa'adah, saling bantu, saling tolong. Karena mereka saudara kita, atau minimal itu kasus kemanusiaan yang Islam datang untuk memberikan bantuan penyelesaian. Temanya membahas masalah itu. Ada 3 hadis. Yang pertama, An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar ad-Dausi radhiyallahu anhu, annal ansara, sesungguhnya orang Ansor, orang Madinah yang siap menolong Nabi, yang siap menolong kepada muhajir dengan segala modal yang dimiliki. Apa yang dimiliki oleh Ansor untuk menolong kepada Nabi, kepada muhajir? Pertama, menolong dengan disambut dakwahnya. Kenapa orang Ansor nyambut dakwah begitu cepat? Ayat kelasnya kilat. Kenapa? Karena orang Madinah itu bergaul dengan Yahudi. Yahudi itu nunggu Nabi. Tempat diutusnya di sentra korma. Orang Arab tahu itulah Madinah. Maka mereka akhirnya bergabung sebagai penduduk Madinah dengan suku Aus dan Khazraj. Tempatnya di sini. Nanti bila sudah muncul, kami sambut, kami akan kuasai kamu. Ini banyak diungkap oleh Yahudi. Orang Madinah paham, wah, berarti calon ada kasus kalau begitu. Akhirnya ketika mereka haji, Nabi dakwah menjumpai orang termasuk di kemah-kemah. Begitu orang Madinah kedatangan dakwah Nabi, lah iki sing ditunggu Yahudi. Mari cepat kita sambut, jangan sampai Nabi ini didahului oleh Yahudi. Kalau sampai Nabi ini didahului oleh mereka yang menyambut, kita akan diperangi. Kita sambut duluan, justru kita nanti akan memerangi Yahudi. Ini menyebabkan mereka cepat untuk masuk Islam. Akhirnya malah mereka itu minta kepada Nabi, kesinilah kami bela. Kesinilah kami bela. Sirah sudah kita pelajari kasus itu. Akhirnya para sahabat dikirim ke sana. Secara umum sembunyi-sembunyi karena keadaannya mencekam, konangan Islam hancur. Baru terbuka ketika ketika Umar masuk Islam. Tahun berapa? 5 kenabian. Itu baru berbondong-bondong dan terang-terangan sampai Umar nantang, sapa sing gak lilo keislamanku silahkan ditunggu di luar Madinah. Sapa sing pengen bojone rondo, sapa sing pengen anak yatim, tunggunen aku. Gak ada yang berani. Akhirnya puluhan hijrah ke Madinah bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Puncaknya 13 tahun dakwah Nabi malah dikepung untuk dibunuh rame-rame. Disitulah proses hijrahnya Nabi ke sana. Lalu bagaimana menghadapi kasus hijrah niku wisata apa ngungsi? Hijrah niku ngungsi. Dari Mekah menuju ke Madinah punya modal apa? Modal bau.
Sing penting wonge mlayu slamet beres niku. Walaupun pengusaha besar niku mau wong tok, bonek, bondo nekat. Sampai kisahnya Suhaib Ar-Rumi yang sangat masyhur, dia hijrah, akhirnya terkejar, akhirnya dia mengultimatum kepada sang pengejar. Kalian tahu saya adalah ahli panah. Kalian tidak akan bisa menjamah kepada saya kecuali panahku habis, dan kalian akan roboh sejumlah anak panahku. Bila anak panahku habis, pedang yang akan bicara. Pilih mana? Kalian biarkan saya ke Madinah aman, atau pilih duel? Bila kalian memilih saya aman menuju ke Madinah, bila kalian butuh bondo saya, karena mereka memang ngancam, penak men awakmu, wong asing rene dadi sugih, saiki minggat bondo sini kamu bawa pergi, enak men. Oh itu sing tok karepne, ya wis. Pokoknya saya nanti ke Madinah aman. Saya tunjukkan hartaku di mana, mau? Ya wis, di sana. Akhirnya tunjukkan, sudah. Suhaib Ar-Rumi berangkat. Nol pudul. Gak membawa apa-apa, dan itu jumlahnya banyak. Lalu untuk menanggulangi pengungsian yang sangat banyak seperti ini kan bermasalah. Saking beratnya, ada yang punya usul, ya Nabi, gimana kalau kami mencari wong Madinah sing sugih, walaupun jahat, walaupun pelacur, saya nikah dengan dia, yang penting di sini ada pengayoman. Berat kan kasusnya, berat. Disitulah akhirnya terjadi mu'akhoh, mengadakan ikatan persaudaraan antara Muhajir Ansor, yang kala itu saling mewarisi. Inilah sistem yang dipakai Nabi SAW dengan mu'akhoh. Makanya satu dari orang Mekah dititipni kepada keluarga di Madinah. Sopo karo sopo, terus begitu. Dari situlah akhirnya terselesaikan. Lalu kedermawan orang Madinah pol. Mereka lebih mencintai kepada Muhajir daripada mencintai diri sendiri. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Lebih mengedepankan kepentingan saudaranya si Muhajir daripada diri sendiri, walaupun mereka punya kebutuhan yang sangat mendesak. Sampai kisahnya Abdurrahman bin Auf yang dipersaudarkan dengan Sa'ad bin Mu'adz kalau tidak salah. Si Ansor mengatakan, di Madinah orang kenal saya orang kaya, bondoku tak poro luru. Angel mboten? Nganti bojoku loro sawangan, sing tertarik endi engko tak lepas, masa edan tek rabinen. Tambah angel mboten? Oh, nganti ngoten niku lho nggih. Senada dengan itu kondisinya, kasusnya seperti itu. Orang dari Mekah Muhajir ngoten niku dawuh napa malah napa nggih? Dipun tulung dawuh napa malah napa? Malah sungkan. Bukan dawuh tapi sungkan. Yang maknanya ghibatoh, menggunakan bahasa hasad. Wah, lek ngono ya pahala diborong wong Madinah. Lah awake dhewe entuk apa lek ngono? Itu yang ada, bukan sujud syukur. Kenapa? Karena sedang berpacu lomba, fastabiqu al khairat. Kalau mereka mengerahkan seperti itu, masa kene mesam-mesem? Harus berpacu. Bagaimana? Enggak kalah pahala. Makanya Abdurrahman bin Auf ditawari ngono kuwi, mendoakan balik semoga Allah memberkahi harta keluargaku. Wis aku duduhno pasar wis.
Berangkat nol pudul, ngambil dagangan, nanti bayar ketika laku. Allah memudahkan, nggak berapa lama ternyata jipuk dagangan tol payu bayar, jipuk dagangan tol payu bayar. Terus dalam waktu singkat ternyata langsung untung dan nggak berapa lama menikah. Akhirnya di Madinah juga menjadi saudagar yang kaya raya, ribuan ontanya, sugih-pol. Nah begitu, sehingga lomba di dalam memberikan kebaikan. Nah sekarang di sini kita melihat sepenggal perbincangan bagaimana pergaulan Muhajir Ansor, bagaimana kedermawanan Ansor, bagaimana sifat prawiro yang dimiliki oleh Muhajir. Apa sifat prawiro niku? Atau sifat mandiri, atau sifat berdikari. Ketika sukses bukan karena warisan, tetapi sebabnya berangkat dari nol hasil terbaik. Yang sikap ini ternyata di dalam sistem pendidikan menjadi sistem yang pesan Umar, wa iyyakum wa tana'uma wa ziyal ajam tama'dadu wa khsausin. Syekh Utsaimin mensarah dari tulisan Syekh Bakar Abu Zaid tentang khiliyah li talibil ilmi. Saya tujukan kepada kalian, jauhi orang hidup bermewah-mewah, bernikmat-nikmat, dan bergaya seperti gaya orang asing. Kalau gaya bajumu kayak mereka, berarti kiblatmu seperti mereka, berarti hatimu semisal mereka. Orang Islam ya ndak oleh untuk karakter kok melu-melu wong liya. Tamak dadu, supaya kamu memiliki sifat seperti sifatnya Ma'ad bin Adnan. Sinten Ma'ad bin Adnan ini? Moyangnya orang Arab. Gimana itu karakternya? Pekerja keras. Apa ibaratnya? Berangkat modal nol, ketika di lomba nomor 1. Hebat badan. Berangkat modal nol, di lomba nomor 1. Abdurrahman bin Auf contohnya itu. Ke Madinah enggak apa-apa, masuk pasar enggak punya modal. Dari benda yang ada, kepiawaian dan pekerja keras. Makanya enggak jadi penghalang. Ngambil dagangan, didolne payu, bayar, entuk badi. Ngambil lagi, terus begitu. Ini kan modal nol kan. Tapi jadi saudagar kaya raya ketika meninggal, ketika membagi warisan, batangan emas lek ngedum nganti dipecoki. Saking gedene batangan emas. Boten sak gram rong gram lho nggih, nganti dipecok ini kok gedene sak pira kira-kira. Kita entuk grempilane sak gotri ngoten pun dadi dhuwit pinten kira-kira. Mencolot tangkep sak gotri, pinten gram niku punen. Senada itu pribadi Muhajir, ingin mandiri, maka itu lomba di dalam kebaikan. Nah, sekarang bagaimana kehebatan orang Ansor kita lihat di sini. Annal Ansor, sungguhnya orang Ansor yang sangat dermawan, qolat matur lin Nabi pada Nabi SAW. Ya Rasulullah SAW, iksim tolong engkau bagi bainana antara kami wa baina ikhwanina dan antara saudara kami anakhila akan kebun kurma kami. Siap para loro kebun. Kami garap separuh, saudara kami untuk garapan separuh. Luar biasa. Itu cara berbagi, itu kedermawanannya. Tanggap untuk menolong. Kita sami lek mendengar himbauan nuntung saudara kami wonten Palestina karena ndang gruduk napa rada milang-miling. Dan rogo sak ispiro 5.000 ya ora apa-apa, 10.000 ya ora apa-apa. Cetok abang telu metu kabeh nggih monggo. Napa abang telu metu kabeh? Wau dalu kula ndamel tulisan. Dereng 24 jam pun nglumpuk 20 juta punjul.
Mau dalu jam 11-an kula ndamel tulisan langsung kula kirim. Belum sampai 24 jam hampir 25 juta. Nah, semoga nalai nanti menyambut. Cepat. Enak saya ngirim 10 juta, saya ngirim 5 juta, ngirim 3 juta, ngirim 50.000 nggih wonten. Monggo tampa kabeh. Piro terserah, yang penting segera menyambut. Ini temanya, ini momennya, masalahnya untuk tahu, untuk muasah. Saudara kita jelas membutuhkan. Jenengan pirsa nih, derita wonten Palestina terus pundi, anak-anak, ibu-ibu, keamanan, mengerikan. Tiang nyawang sakit nangis. Masa kita mboten terpanggil? Lihat bagaimana karakter Ansor menghadapi para muhajir yang mereka itu merana sampai mereka siap membagi hartanya separuh. Membagi hartanya separuh. Apa kata Nabi? Lah, enggak begitu caranya. Waqalu, akhirnya mereka memiliki gambaran. Lek ngono ora berarti apa cara lain ya? Apa kata mereka? Takfuna al-mu'nata, hei saudara kami dari muhajir, apakah engkau mau mencukupi kami di dalam penggarapan kebun itu? Banus rikum, dan kami akan berserikat kepada kalian fis samarah, nanti buahnya. Karena mau saya bagi dua, separuh untuk kami, separuh untuk kamu, oleh Nabi nggak diizinkan. Kalau begitu maknanya biar tanah tetap milik kami, kebun milik kami. Nah, untuk mengentaskan masalah, maukah kalian menggarap kebun-kebun kami? Jadi langsung dapat pekerjaan. Nanti bila panen, dum panenane. Karena kami juga butuh, kamu juga butuh. Niki istilahnya musaqat atau muzaraah. Atau kalau orang itu punya modal dengan sistem mudharabah. Jadi dua pihak, yang satu pemodal, yang satu pengelola. Kami punya modal, kamu yang mengelola. Nanti tutup buku, modalnya berapa, sekarang berapa, setelah dipotong biaya, badine piro, dum, paron-paron monggo. Ini modalnya tanah bersama pohon kurma, silahkan kau garap. Pengairannya, penyerbukannya, kesuburannya, keamanannya, pemberantas penyakitnya, sehingga nanti bisa tumbuh dengan bagus. Nanti waktunya panen, nah separuh untuk kalian, separuh untuk kami. Qalu, muhajir mengatakan sami'na wa ata'na, ya kami dengar, kami taat. Ternyata ini yang disetujui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu untuk kedepannya, apakah para muhajir itu hanya mek nompo garapan tok sehingga secara ekonomi tidak berkembang? Ternyata tidak. Karena ada yang mahir berdagang jadi konglomerat. Di balik itu ada janji yang sangat banyak. Apa? Wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallah wa fathun qarib. Yang lain ada janji yang menjanjikan pertolongan Allah dan penaklukan yang dekat. Akhirnya perang melawan sana menang, perang melawan sana menang, perang melawan sana menang, dapat ghanimah, cerah masa depannya. Makanya puncak panen besar kaum muslimin dari ghanimah itu dari perang Khaybar. Pinten perang Khaybar? 7. Napa agama penduduk Khaybar? Yahudi. Bagaimana perilaku orang yang Khaybar? Yahudi yang sikapnya telah dikenal dari masa ke masa, sampai disedakne dening Allah dadi napa? Ketek kunu kirodatan khasiin, jadilah kera-kera yang hina, babi-babi yang hina, sehingga mereka pantas mendapatkan panggilan hum kal an'am bal hum adul, kelasnya kayak ternak bahkan lebih hina.
Itu ancaman untuk Yahudi. Itu ternyata mereka dijanji untuk menjaga Madinah aman, ternyata khianat kabilah demi kabilah. Napa kabilah pertama yang mengadakan pengkhianatan? Qainuqa. Kedua, Bani Nadir. Qainuqa niku mereka menyalai muslimah ke pasar untuk dibuka auratnya. Pas ndodok tali mburi kain mburi dipun cencang oleh tengko do ngadeg nggih tersingkap. Kainnya mboten dobel masalah. Jerit muslim tahu bunuh Yahudi, Yahudi males membunuh muslim. Nah, akhirnya Nabi punya alasan untuk mengusir mereka. Berikutnya Bani Nadir. Mereka memasang lesung gede, Nabi mau masuk mau dibelek nih. Dapat wahyu, akhirnya siapkan pasukan kepung. Itu surah Al-Hasr cerita tentang penaklukan Bani Nadir. Kemudian berikutnya Bani Quraidah yang mengadakan pengkhianatan. Kaum muslimin ketika menghadapi kepungan orang Quraisy dengan perang Ahzab tahun ke-5 Hijriah, ternyata mereka ndingkik komburi. Para wanita yang tidak ada pengawalnya, ternyata mereka hendak menodai. Akhirnya mereka usahanya gagal dan ketahuan, akhirnya dikepung. Nasib mereka tragis, laki perempuan, ibu-ibu, perempuan, anak-anak jual ke pasar budak. Yang punya potensi sebagai tentara bunuh sampai 700. Itu tahun 5 Hijriah. Tahun 7 Hijriah sisa mereka berkumpul di Khaybar. Kalau dari Madinah ke utara sekitar 80 mil atau 100 mil. Sekitar itu. Ternyata mereka bisa dikepung, mereka bisa ditaklukkan. Itu ghanimah yang paling besar kaum muslimin. Sehingga mereka mengatakan kami tidak pernah sepuas mendapatkan ghanimah daripada ghanimah dari Khaybar. Maka dengan yang kayak begini, maka Nabi ketika mendapatkan penawaran dari orang Madinah, tanah dibagi separuh pun dibagi separuh, tidak usah saja, tetap kamu saja. Kenapa? Karena ke depan itu ada masa depan. Apa? Nasrun minallahi wa fathun qarib. Ini diantara penyebab kenapa Nabi tidak mau membagi harta mereka. Cukup kaum muslimin di masa awal dengan menggarap lahan mereka dengan mudharabah atau musaqat atau muzaroah. Satu punya modal, satu pengelola, dikembangkan, potong biaya operasional, berapa sisanya dum. Untuk sementara waktu ekonominya seperti itu. Berikutnya ternyata dapat kemandirian. Bahkan kata Nabi, bukankah kami dulu datang kepada kalian fakir, sekarang jadi kaya? Nah itu kata Nabi. Bukankah kami dulu datang ke sini, kalian fakir, dengan kedatanganku jadi kaya, berbagai macam penaklukan, sekarang melimpah kayak ngene iki. Mereka hanya mengatakan, Allah Rasulnya lebih tahu, kami manut apa yang kau jadikan keputusan. Itu tadi bentuk muwasah yang ada. Jadi orang Ansor itu luar biasa. Dengan berbagi, kebunnya dibagi dua, akhirnya ada solusi demikian. Wafil hadis, di sini saya nukilkan pensarahannya, saya nukil dari Ad-Durrar As-Sunniyah dari Ibnu Taimiyah, ringkasnya saja. Wafil hadis, nadabu muawanatil ikhwan wa taf'ul masyaqqati anhum, dianjurkan untuk saling tolong kepada saudara ketika punya beban, bagaimana dipikul bareng dan selesai sehingga keberatan hilang dari mereka. Termasuk kita diimbau, mari kita bantu saudara di Palestina dan sebagainya, kita sambut. Berapa? Terserah, minimal doa kita. Apa minimal? Doa kita. Perserikatkan mereka pada doa-doa kita di waktu yang mustajab. Ya Allah, tolonglah saudara kami di Palestina. Beri ketabahan, kesabaran, keamanan, kesyahidan, kesembuhan. Laknatlah Yahudi. Yang mereka jelas keterlaluan. Nah, bantu minimal dengan doa. Wa fihi fadilatul muhajir wal ansor, di situ menjelaskan fadilahnya muhajir dan ansor.
Wa husnus sam'ihim wa ta'at, dan bagus mereka siap mendengar, siap taat oleh Nabi ketika ada instruksi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini mapannya ilmu, mapannya iman, niku penak diatur. Kira-kira kalau kita di Indonesia mengadakan pemberantasan miras niku kados nguyak tikus napa tikuse teko piyambak. Misal nguyak tikus, ndelik bolongane bercabang-cabang pilek nyekel. Angel mboten? Wangil. Tapi ketika Nabi SAW itu mengadakan pengharaman khamr, niku hanya dengan ucapan tiyang sampun tandang. Kenapa? Mapan ilmu, mapan iman, mapan ketaatan. Atine sing dirubah, sanes badane sing dipaksa. Ati dirubah, tali diculne mboten liar. Tapi dipaksa dicencang, atine mboten. Pas dicencang ya manut, sing nyencang ndelik ngalih ucul, bahaya. Makanya di sana ada proses pengharaman khamr 3 tahapan. 1, mereka tanya tentang khamr, jawab manfaatnya ada, madaratnya ada, cuma madarat itu lebih gede. Sing beneh ya beneh, sing kecanduan belum bisa. Sing kecanduan masuk langkah yang kedua. Ngombe ya ngombe karena cek kecanduan, tapi lek wayah salat wis gak oleh mabuk neh. Ini latihan piye carane. Wayah salat gak mabuk, mikir niki punan. Niki latihan meninggalkan. Ketika sudah latihan bisa baru diputuskan khamr, judi, haram, perbuatan setan. Langsung mereka menghancurkan pabrik mereka sendiri. Namanya hantam, nakir, muqayyad, muzaffat, dubak. Langsung pecai gang-gang Madinah banjir. Khamr itu pakai ucapan. Makanya pembenahan lewat hati ini yang paling penting, lewat ilmu. Makanya pakai ucapan selesai. Makanya sahabat itu memiliki sikap ketika dapat keputusan hanya sami'na wa ata'na. Ini luar biasa. Keilmuan harus menjadi kunci perubahan. Wa fihi masru'atu uqudil musaqat wal muzaro'ah. Di situ juga ada sebuah transaksi namanya musaqat, namanya muzaro'ah atau semisal mudharabah. Yang satu pemodal, yang satu mengelola. Ketika sudah mampu dan mahir, akhirnya dioperasikan, tutup buku, diadakan totalan berapa biayanya, berapa sisanya, badi dum. Itu merupakan bisnis yang dibimbingkan oleh Islam. Berikutnya kita masuk hadis 562. An Umar, dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, menceritakan Amar Ramadah, di tahun Ramadah 18 Hijriah. Tahun berapa? 18 Hijriah. Napa makna Romad? Debu. Apa maknanya tahun debu? Hujan tidak turun, kekeringan di mana-mana, sehingga seolah permukaan bumi itu yang tampak hanya debu, atau angin kencang, debu nempel di mana-mana. Ini menggambarkan paceklik kelas dahsyat. Dengan istilah namanya tahun Ramadah. Wakanat, ada tahun Ramadah itu merupakan sanatan syadidatan mulimmatan, sebuah kondisi sanaton, kondisi paceklik, syadidat sanatan, tahun paceklik, syadidatan yang sangat mulimatan, yang menghancurkan. Ba'dama ijtahada Umar, setelah Umar bekerja keras, Umar sebagai khalifah, fimtidadil Arabi, di dalam memberikan bantuan kepada orang-orang Arab Badui. Karena yang seolah kehidupannya bergantung dengan alam itu orang Arab Badui. Lek pedagang tasih mending, jibuk barang keluar negeri tasih melaku. Tapi kangge pertanian, waniki mengalami paceklik berat. Kenapa? Mengandalkan energi banyu. Napa sing terjadi? Ya, pedagang sih mending, tuku barang kono kene didol jentok badi. Makanya ini yang dibantu orang-orang Arab Badawi pada area pertanian.
atau area peternakan, itu nggak bisa dipisah itu. Pertanian, peternakan nggak bisa dipisah. Itu mengalami paceklik berat, sehingga nggak ada air, nggak ada tanaman. Terus gimana? Bagaimana hewannya? Makan apa? Maka di situ dipasok bantuan, bentuknya bil-ibil onta, pangannya pakai onta. Wal qamhi gandum, wazat dan minyak sebagai lauk. Minal aryaf, dari area pertanian kulliha semuanya. Itu mendapatkan suplai dari negara ketika mengalami paceklik. Itu luas, sehingga semua masyarakat terentaskan. Hatta balahat, sehingga kering al-aryafu, semua area pertanian, kulluha semuanya, termasuk area untuk menggembala sama. Mimma jahadaha zalika. Jadi semua area pertanian itu ada rusak kabeh, paceklik kabeh. Terus pun di Pak kasusnya adalah sing paceklik darah A. Untuk mendapatkan pasok ini diambilkan dari darah B yang masih longgar. Dan masyarakat disadarkan, tuh saudaramu kena paceklik, ayo ambil separuh hartamu. Bila jumlah mereka itu 50, jumlah kalian 50, hartamu 100, yang kamu pakai 50, yang 50 kamu setor ke sana. Sehingga ketika dimakan, habis. Konon entek kene ya kentekan. Makanya paceklik menjadi merata semua area pertanian. Itu hasilnya diambil oleh Umar untuk program muwasah ini. Nah, mereka menyambut. Kenapa? Itu saudara. Mereka punya sikap samina wa ta'na. Ini tema pembahasannya. Nah, ketika mengalami paceklik yang merata, tempat yang asli paceklik, tempat yang aslinya makmur, yang makmur diambil separuh untuk mensuplai darah yang paceklik, akhirnya menjadi tambah luas paceklik. Disinilah Umar punya terobosan lain ketika dana sudah habis. Napa? Doa. Allahumma ya Allah, ij'al rizqahum ala ru'usil jibal. Ya Allah, jadikan rezeki mereka lewat kepalanya gunung. Napa niku? Ya Allah, jadikan rezeki mereka lewat kepalanya gunung. Napa tafsirnya? Curahkan hujan yang deras. Di mana yang selalu ada hujan? Gunung. Sehingga air yang punya sifat dari atas ke bawah, ketika turun di gunung, otomatis akan membuat aliran air deras, sehingga akan bisa dialirkan ke semua area. Nah, ini Umar punya kebijakan seperti itu. Doa. Kenapa? Stoknya habis. Stoknya habis, sehingga paceklik merata. Sehingga berdoa, ya Allah, jadikan rezeki mereka di atas gunung, yaitu kau kucurkan hujan di atas gunung, sehingga akan menjadi aliran sungai mengalir ke mana-mana. Fastajabahullahu, maka Allah pun juga ngijabahi lahu untuk doanya Umar, wal muslim, dan untuk kesejahteraan kaum muslimin. Faqala khina nazala bil ghaisu. Faqala, akhirnya Umar berkomentar khina, ketika nazala telah turun bi padanya al ghaisu, hujan. Doanya mustajab, Allah mengucurkan hujan, termasuk di situ namanya istisqa, doa untuk apa? Diturunkan hujan. Yang waktu itu Abbas yang diminta untuk berdoa. Umar mengatakan, ya Allah, dulu ketika nabimu masih hidup, ketika kami paceklik, kami mengadu kepada nabimu, doalah semoga Allah mengucurkan hujan. Nabi mengajak kami istisqa, Allah pun juga turunkan hujan. Sekarang nabimu telah meninggal, maka saya minta kepadamu agar paman nabi kami si Abbas
dia yang berdoa, tolong ijabai doanya Abbas. Akhirnya Abbas diminta untuk berdoa. Ajak istisqa, Abbas yang diminta untuk berdoa. Akhirnya Allah juga kucurkan hujan. Nah, setelah deras hujan selesai, apa kata Umar? Alhamdulillah, pujian milik Allah. Fa wallahi, maka demi Allah, lau andai annallaha, sesungguhnya Allah, lam yufrijna, belum memberikan jalan keluar kepada kita. Lam yufrijha, belum memberikan jalan keluar akan paceklik ini. Andaikan saya doa belum dikabulkan, paceklik masih berkepanjangan karena nggak bisa nanam, nggak ada air masalahnya. Andaikan ini belum Allah berikan. Nah, begitu. Apa solusi yang disiapkan oleh Umar? Andaikan itu belum selesai dengan adanya air. Ma taraktu bi ahli baitin, tidak saya tinggalkan pada keluarga sebuah rumah, minal muslimin, dari kaum muslimin, lahum saatun, yang rumah itu punya kelonggaran rezeki, illa, kecuali adkhaltu, akan saya masukkan, ma'hum, bersama keluarga yang masih punya stok, a'dadahum, orang yang paceklik jumlahnya sejumlah mereka, minal fuqara, dari orang fakir. Andaikan belum ada solusi dengan hujan, akhirnya paceklik masih berkepanjangan, maka akan saya kumpulkan orang-orang fakir. Akan saya data sapa sing jek sugih. Sing jek sugih kuwi keluarga nerimo, akan saya kirim kepada keluarga itu juga wong limo. Wong limo iki openono. Keluarga sana, berapa jumlah keluargamu? 10. Nah, saya titip wong 10 penono. Berapa keluargamu? Keluargaku masih 15. Masih cukup rezeki? Masih. Saya titip wong 15 openono. Senada dengan itu, apa masalahnya? Makanan satu orang bisa untuk 2 orang. Makan 5 orang bisa untuk 5 orang, tambah berikutnya jadi 10. Makan 10 orang bisa tambah 10 lagi, sehingga intinya semula sepiring untuk sendiri, sekarang sepiring berdua. Memang itu ada dalilnya. Ini sistem Umar, itu sistem dari Nabi untuk menanggulangi paceklik. Falam yakun isnani, jangan sampai ada 2 orang yahlikan, keduanya rusak. Minatoam, permasalahan makanan. Ala mayukimu, selagi masih ada yang menjadi penyangga wahidan satu. Sitok luwe, sitok suge, sing luwe rantok pangan hancur, sing suge nggak nolong juga hancur. Wong loro hancur, supaya nggak hancur digabung. Wong sing cek suge, wong cek seluwe openono. Karena makan satu orang bisa untuk dua orang. Ini sistem yang dipakai oleh Umar andaikan hujan belum turun, menggunakan sistem seperti itu. Ini pembelajaran buat kita semuanya. Wa fil hadis bayanu ma asabal muslimin. Hadis ini menceritakan musibah yang pernah menimpa kepada kaum muslimin, minasyiddah wal maja'ah, kondisi yang berat, paceklik dan kelaparan. Wa fi bayanu hikmat Umar radhiyallahu anhu wa husni tasarrufi. Di sini memberitahu tentang sangat bijaknya Umar dan bagus ketika mengelola kekhalifahan yang ada di pundaknya. Wa fihi istijabatullahi li du'ai Umar radhiyallahu anhu. Di sini juga menceritakan tentang kemustajaban doanya Umar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Wa fihi hamdulillahi tabaraka wa taala ala nikmah wa nuzulin ghaith. Di sini isinya juga supaya kita memuji kepada Allah Ta'ala atas nikmat yang diturunkan, termasuk hujan. Napa doanya hujan? Allahumma shaiban nafi'an wa zahabil jadab wal jafaf. Akhirnya Allah hilangkan kegersangan dan kekeringan.
Wa fi anna ala walil amri ay yatatabba'a ahwalan nas. Di sini juga isinya wajib buat waliul amri untuk memperhatikan kondisi masyarakatnya, wa yanzuru mawatinal hajah, dan melihat di mana yang memiliki kondisi mendesak, mawatinal faqr, dan siapa kondisi yang mengalami kefakiran, sehingga daerah yang punya kelebihan harus mensuplai kepada daerah yang mengalami kekurangan, sehingga masyarakat dimakmurkan, bukan masyarakat diperas. Makanya benahi masyarakat, semoga Allah memberikan pemimpin yang baik. Terakhir ada 4 baris Allah kita baca. An Salamah ibni al-Aqwa radhiyallahu qala Nabiyu, bersabda Nabi SAW, dho hayakum, berkaitan binatang sembelihanmu ketika Idul Adha. Apa itu? Pesan Nabi berkaitan cara mentasarufkan binatang sembelihan di Idul Adha. La yusbihu ahadukum ba'da salisatin. Setelah 3 hari sudah tidak boleh ada daging yang tersimpan di rumah salah satu dari kamu. Wifi baiti sa'un min husaid, di rumahnya masih ada tersimpan. Jadi dikala itu pernah ada instruksi ketika menyembelih binatang kurban yang boleh disimpan, enggak boleh lebih untuk kepentingan 3 hari. Andaikan 3 dino butuhe 3 kilo, sementara daging yang ia sembelih 3 kental, makanya sing boleh disimpan hanya 3 kilo, sisanya harus dibagi. Nabi pernah menginstruksikan seperti itu. Pernah menginstruksikan seperti itu. Nyimpen daging hanya cukup untuk kepentingan 3 hari untuk setiap keluarga. Berapa butuhnya? Ya dihitung dewi. Selebihnya tidak boleh ada yang disimpan. Kenapa? Apakah selamanya begitu cara membagi daging binatang di Idul Adha? Falamakan al-am al-muqbil, ketika tahun berikutnya, kalau sahabat nanya, ya Rasulullah SAW, naf'alu kama fa'alna al-am al-madhi, yang kita perbuat di tahun ini seperti yang kita perbuat tahun kemarin, ketika kita menyembelih yang boleh disimpan untuk kepentingan keluarga cukup untuk 3 dino, sisanya harus disedekahkan. Tahun ini seperti tahun kemarin? Qol, jawabnya, kulu waddakhiru. Enggak. Hari ini kalian leluasa makan, kalian leluasa menyimpan. Kamu simpan sampai 1 bulan, 2 bulan, ya oleh. Kenapa yang kemarin saya instruksikan begitu? Fa inna dzalikal am, karena tahun itu ketika berkorban yang disimpan untuk kepentingan 3 hari saja, selebihnya harus disedekahkan. Fi juhdin, karena sedang mengalami masa paceklik. Fa'aratu antu'inu, saya menginginkan supaya kalian menolong yang sedang mengalami paceklik. Nah sekarang wis rata-rata wis makmur kabeh wong wis padha mbeleh dewi-dewi. Bila kamu mbeleh ya terserah, simpan untuk berapa waktu kepentinganmu. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah ketika ada kondisi yang mendesak, maka kaum muslimin yang lain harus membantunya sebagaimana tema yang ada, bab saling tolong, saling bantu ketika mengalami kasus yang terjadi di masyarakat, termasuk kelaparan, paceklik, dan semisalnya. Berarti kita diajak tanggap untuk saling tolong kepada sesama kaum muslimin, jangan tutup mata. Maka termasuk saudara kita di Palestina mengalami kasus, mereka memanggil kita, nah marilah kita menyambutnya sebagai penerapan bab yang sedang kita bahas. Demikian 3 hadis yang kita kaji di malam hari ini. Ada tanggapan, disilakan. Sekira cukup, istirahat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.